Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa BCM College dari kelas akuntansi perpajakan C2. Perkenalkan, nama saya Marcella Fani Mulia. Perkenalkan, nama saya Melinda Widya Suara. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila. Ini adalah poin-poin yang akan kami bertiga jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi itu sangat penting untuk suatu perusahaan, karena apabila suatu perusahaan tidak memiliki laporan laba rugi, maka investor tidak akan bisa melihat profitabilitas perusahaan tersebut. Tujuan dari pembuatan laporan laba rugi adalah satu, untuk membantu perusahaan mengetahui jumlah pajak yang akan dibayarkan. Kedua, untuk mengetahui apakah perusahaan dalam keadaan untung atau rugi. Dan ketiga, untuk mengetahui atau mengukur perusahaan itu berkembang atau tidak. Perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang memiliki laba dan penambahan ekuitas dalam laporan keuangan setiap tahunnya. Manfaat yang pertama, sebagai evaluasi kinerja perusahaan dan sebagai meminimalisir risiko. Dengan adanya laporan laba rugi ini, kita dapat mengevaluasi apa saja peningkatan yang sedang terjadi, apakah dari sisi pendapatan atau dari sisi pengeluaran. Nah, dengan evaluasi tersebut, kita dapat meminimalisir risiko kerugian yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Manfaat yang kedua, sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan. Apabila perusahaan tersebut menghasilkan laba, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki kinerja perusahaan yang baik. Begitu pula sebaliknya, apabila perusahaan tersebut rugi, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki kinerja perusahaan yang kurang baik. Manfaat yang ketiga, untuk memajukan perusahaan. Karena dengan dibuatnya laporan laba rugi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang diakibatkan dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak efektif. Dengan pertimbangan tersebut, perusahaan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan profitabilitasnya. Pertama, ada pengguna internal. Pihak internal ini seperti manajemen perusahaan dan dewan direksi. Mereka menggunakan laporan laba rugi untuk menganalisis bisnis secara keseluruhan dan sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai apa saja yang akan mereka lakukan untuk kedepannya. Yang kedua, ada pengguna eksternal. Pengguna eksternal ini seperti investor dan kreditur. Dari sisi investor ingin mengetahui seberapa menguntungkan perusahaan dalam menjalankan bisnis tersebut. Apabila perusahaan tersebut menghasilkan laba, maka kemungkinan perusahaan tersebut berhasil mendapatkan investasi berupa dana. Begitu pula sebaliknya, apabila perusahaan tersebut menghasilkan rugi, maka perusahaan tersebut kemungkinan besar tidak berhasil mendapatkan investasi berupa dana. Di sisi kreditur, sebenarnya kreditur tidak terlalu mementingkan hasil laporan laba rugi, tetapi kreditur lebih mementingkan arus kas perusahaan karena untuk meminimalisir risiko gagal bayar. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat laporan laba rugi. Pertama, sebelum kita membuat laporan laba rugi, kita harus tahu dulu apa sih laporan laba rugi itu. Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha dalam satu periode. Nah, hasil usaha tersebut bisa laba, bisa juga rugi. Dalam laporan laba rugi terdapat dua komponen. Komponen pertama pendapatan dan yang kedua beban. Ketika pendapatan lebih banyak daripada beban, maka akan memperoleh suatu laba. Tetapi ketika beban lebih besar daripada pendapatan, maka akan memperoleh kerugian. Nah, ada pendapatan operasional dan pendapatan lain-lain. Begitu juga dengan beban, ada beban operasional dan
beban lain-lain. Nah, saya akan menjelaskan langsung apa sih itu pendapatan operasional dan apa sih itu pendapatan lain-lain. Begitu juga dengan apa sih beban operasional dan apa sih beban lain-lain itu. Saya akan menjelaskan itu dalam contoh langsung di laporan laba ruginya. Di sini saya sudah membuatkan contoh laporan laba ruginya. Di sini ada PT Setia Abadi, laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2019. Di sini ada pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan utama suatu perusahaan. Nah, di sini contohnya ada pendapatan jasa 19.200.000, pendapatan komisi 500.000, pendapatan bunga 800.000, total dari pendapatannya 20.500.000. Setelah itu kita cari beban operasinya, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan utama suatu perusahaan. Di sini ada beban gaji 6 juta, beban komisi 2.500.000, beban asuransi 800.000, beban perlengkapan 2.600.000, beban penyusutan 500.000, total beban 12.400.000. Setelah itu kita cari laba operasinya, yaitu dengan cara pendapatan operasi dikurangi dengan beban operasi, hasilnya 8.100.000. Terus di sini ada pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Pendapatan lain-lain itu pendapatan yang dihasilkan di luar dari kegiatan suatu perusahaan. Contohnya pendapatan sewa, sini 600.000. Terus beban lain-lain itu biaya yang dibayarkan perusahaan untuk kegiatan di luar dari kegiatan utama perusahaan. Di sini contohnya ada beban bunga 2.100.000. Pendapatan sewa dikurangi beban bunga minus 1.500.000. Setelah itu kita cari laba bersihnya, yaitu laba total dari pengurangan pendapatan operasional dikurangi beban operasional menghasilkan laba operasi 8.100.000 dikurangi dengan beban bunga 1.500.000. Laba bersihnya menghasilkan 6.600.000. Nah, ketika suatu perusahaan itu pendapatannya lebih besar dari beban, maka perusahaan tersebut akan menghasilkan suatu laba. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.